kita akan mendengarkan wejangan ataupun arahan dari pengasuh tertinggi kita, yaitu Al-Mukarram Buya Syekh Muhammad Ali Idris. Terakhir penutup. Jadi rangkaian acara pada malam hari ini sudah kita bacakan untuk Idahiyya anta maksura warida kamatluwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para seluruh saudara, para buya syekh, para syekh muda, para mursyid dan seluruh murid sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, Tuhan Rabbul Alamin Zat yang Maha Suci. Dengan kerak dan ridho Allah lah kita dapat berkumpul kita pada malam hari ini di dalam rangka yaitu zikir akbar wilayah, yaitu memerangi kejahatan di muka bumi. Dan selanjutnya lagi kita tidak lupa menghantarkan salam kita kepada seluruh silsilah tarekat Nasabandiyah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh saudara-saudara sekalian dan seluruh murid sekalian. Ya. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa bulan Ramadan itu dikatakan bulan penuh rahmat? Pada bulan Ramadan itulah ya, orang-orang beriman, yang dikatakan orang beriman yang bagaimana? Ya, yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu yang dikatakan orang beriman. Kalau belum melaksanakan taubat, belum ya beriman. Kenapa? Ya, orang yang melaksanakan taubat, yang segera taubat atau taubat yang seorang beriman, ya, dengan taubat itulah ya baru dipasang imannya oleh mursyid-mursyid Tuhan. Mana iman, yaitu kembali dan seorang hamba itu kepada Tuhan. Kembali bagaimana? Kembali dia berhubungan, berkekalan zikir kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan, Allah di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan orang beriman. Ya, makanya di dalam Quran setiap perintah yang disebut tidak lain hai orang-orang beriman. Kenapa orang beriman itu melaksanakan perintah Tuhan? Ya, karena orang beriman itu berhubungan dengan Tuhan. Ya, nyatanya bagaimana? Yaitu kekal zikir kepada Tuhan. Jadi pada bulan Ramadan itulah orang-orang beriman akan menyempurnakan agamanya. Yang mana yang dikatakan menyempurnakan agamanya? Yaitu kembali kepada Tuhan dengan sempurna, dengan maha sempurnanya. Itu yang dikatakan sempurnanya agama seorang hamba di sisi Tuhan. Sekarang lihat Islam itu apa? Selamat apa? Selamat kembali di sisi Tuhan dengan sempurna, dengan maha sempurna. Untuk mencapai itu bagaimana? Tidak ada jalan lain, yaitu melalui suluk. Jadi suluk itulah jalan yang sangat dimudahkan oleh Tuhan bagi umat Islam atau bagi orang beriman ini untuk kembali sempurna di sisi Tuhan dan menyempurnakan agamanya di sisi Tuhan.
Oleh karena itulah ya bagi anak tarekat diwajibkan untuk bersuluk. Kenapa anak tarekat diwajibkan? Ya karena disuluk itulah ia dapat menyempurnakan agamanya ya, untuk kembali kepada Tuhan dengan maha sempurna, dengan sempurnanya. Kenapa kita harus kembali sempurna kepada Tuhan dengan maha sempurna, dengan sempurnanya ya, agar kita mendapat kemuliaan di sisi Tuhan. Mana jalannya? Yaitu tidak ada jalan lain, yaitu melalui perjuangan kita, yaitu perjuangan tarekat Naksaband Indonesia ini. Sebab tarekat Naksaband Indonesia ini Tuhan amanahkan untuk membenah, ya, untuk membenah alam ini, terutama yaitu di muka bumi Tuhan ini. Di muka bumi Tuhan itu, apakah wilayah itu terdiri? Tidak, yaitu seluruh dunia. Bagaimana cara jalannya? Tidak ada jalan lain. Ya, bagi murid berjuang untuk mengajak keluarga kaum kerabatnya untuk bertarekat. Setelah itu, apalagi dibimbing oleh para guru, di mana di binaan harian, lalu menjadi zikir akbar, lalu dimasukkan di dalam suluk. Setelah itu baru melaksanakan zan. Jadi zau itu yaitu kita melaksanakan perang batin. Kenapa kita melaksanakan perang batin? Yaitu memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya di muka bumi ini. Bagaimana memberikan kebaikan sebanyak? Yaitu kita hancurkan kejahatan di dalam diri, di dalam darah manusia di muka bumi ini. Kenapa harus manusia? Ya karena di muka bumi ini, ya, baiknya di muka bumi ini tergantung kepada manusia. Makanya manusia di muka bumi adalah khalifahnya. Hancurnya di muka bumi ulah siapa? Ulah manusia. Bukan ulah hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah udara, tidak. Ulah daripada manusia. Lihat contohnya, terjadi banjir, erosi, tanah longsor, ya, sudah tahu lagi manusia itu dimakan harimau. Kenapa terjadi seperti itu? Timbul ya, sudah kekerasan, kerusakan dan macam-macam. Ya, tidak ada keadilan sosial bagi seluruh manusia ini dan tidak ada perdamaian dunia. Kenapa itu terjadi? Ulah siapa? Ulah manusia. Manusia yang bagaimana? Yaitu manusia yang tidak benar hatinya kepada Tuhan. Kalau bahasa kita yang biasa, yaitu manusia jahat. Mana ada manusia jahat itu menciptakan kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran? Tidak ada. Pastilah kerusakan yang dibuatnya. Itu. Nah, maka dari itulah bagi para murid-murid sekalian, ya, dengan melalui bimbingan para guru di masjid zikir harian, masjid zikir akbar, lalu suluk. Setelah bimbingan itu, baru kita tumpahkan amal zikir kita itu kepada seluruh manusia di muka bumi, yaitu menghancurkan kejahatan di muka bumi ini, yaitu dalam darah manusia ini. Kalau manusia di muka bumi ini sudah hancur kejahatannya, maka timbul baiklah manusia di muka bumi. Apa timbul baiknya manusia di muka bumi? Barulah terwujudlah peradaban Indonesia Mas, barulah terwujudnya perdamaian dunia. Orang baik mustahil akan terjadi peperangan. Orang baik mustahil akan membuat kerusakan. Orang baik mustahil akan saling sakit menyakiti. Itu untuk diketahui para murid sekalian dan untuk para guru. Makanya pentingnya zau ini kita laksanakan. Kenapa terjadi sumber zau ini? Dari proses perjuangan kita, mulai dari zaman Buya Zainal Arifin, lalu Buya Rasyid, baru Tuhan nyatakan kepada kita ini. Kenapa? Karena tuntutan. Pertama, seluruh ikhwan ini atau murid ini sudah banyak, luar biasa. Itu.
Itu visi dari proyek kita. Kalau misinya bagaimana? Kalau kita sudah berikan kebaikan, yang mana dikatakan memberikan kebaikan, menghancurkan kejahatan di dalam dada manusia di muka bumi. Maka manusia di muka timbul baik. Artinya kebaikan manusia di muka bumi dari mana sumbernya? Dari dada-dada anak-anak sepandi Indonesia. Untuk kalian ketahui, ya, para guru, ya, Bu yang minta, ya, seluruh murid, ya, bimbingan, ya, murid yang dibimbing itu, pertama harus masuk di dalam rezeki harian. Yang kedua, ya, masuk dalam rezeki akbar. Yang ketiga, melaksanakan suluk bagi anak mereka. Setelah itu melaksanakan zakat. Agar apa? Agar mendapat kemuliaan setinggi-tingginya di sisi Tuhan. Dapatnya kemuliaan di setinggi-tingginya di sisi Tuhan jika amal kita ini banyak yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Mana amal kita itu? Yaitu amal kebaikan. Kalau manusia itu baik oleh dada anak-anak sebandi manusia, jelas berarti kebaikan manusia itu adalah milik anak-anak sebandi. Mulia apa tidak? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.